nih lu bakal ini nama mobil ya, mobil bakal gini nih, terus kita mental ke belakang, berani nggak? Berani, ayo. Tapi pas akhirnya di depannya ngelihat mobil gitu, bu. Tolong catat Kak. Wes. Ingetin Calvin tim casting. Wes. 20% nih. 20%. Ntar izin bisa gue bantu di sini. Jangan bilang Pak. Izin bisa gue bantu. Hilang 7 hari. Terus ngomongnya gini. Ini 2 gue pukul. Ini harus Ini lucu nih. Buat Ini materi lucu. promo. Jangan dikat. Jual. Batal syuting. Yang bisa membuat film horor badut gendong cuman Pak Charles Gojek. Oh enggak. Film Badut Gendong dibuat oleh begitu banyak kru dan cast. Sendiri nggak jadi, nggak Pak, mungkin. maaf tadi mau ngejilat ya. Gua udah tahu. Makanya gua sekarang sebelum lu patahin, gua patahin dulu. Welcome back to GOAT, greatest of all time. Dan kali ini Punchline kedatangan tamu istimewa dari teman-teman cast dan juga director film Badut Gendong. Gendong kemana-mana, tak gendong. Belum. Dia baru mulai udah gini. Dan kali ini sudah ada Martin Olio. Halo. Sebagai Darso. Dan juga sudah ada Pak Charles Charles Gojali. Gojali. Ini dia director kita. Sebagai bukan Darso. Director dan nulis juga ya, Pak ya? Penulisnya ada 3. Oh, oke. Asaf Antariksa, Dharma Putra, dan saya. Oh, oke. Saya paling bawah. Oke, kerja kolaborasi berarti bertiga ya. Luar biasa. Dan produsernya juga ternyata istrinya daripada Kakak. Oh, kakak. Oh, saya salah. Oh, kakak. Kakak daripada Pak. Jangan mentang-mentang namanya belakangnya Gozali. Gua pikir. Kakak. Oke. Coba lain kali dipikir-pikir lagi tuh. Tidak baik. Adik dan kakak tidak boleh itu. Iya. Jadi sebenarnya memang kantor ini memang penuh gimmick. Dia setup, saya punchline. Iya. Gitu. Salah. Iya, dibenerin. Dan masih bareng dengan kita berdua host magang di Yes. GOAT Betul ini sekali. saya Bes dan Ais hitam. Iya. Oke, langsung aja kita nanya-nanya ya. Iya. Pertanyaan pertama aku nyontek lu ya. Nggak, langsung aja. Boleh nggak ceritain ya Pak Charles dan Mas Leo? Badut Gendong tuh ceritanya tentang apa? Sinopsis pendek aja biar orang pada penasaran gitu. Pendek, panjang loh ceritanya. Waduh. Cerita tentang Wong Kalahan, Orang kalahan. Loser gitu ya. bukan loser. Bukan loser. Wong Kalahan itu adalah orang-orang yang sering mengalami ketidakberuntungan dalam hidupnya. Orang-orang yang sering mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Oke. Dan kali ini bahkan yang menderasi Wong Kalahan dengan berbagai macam cobaan itu adalah takdir. Dan dia sampai ada di titik di mana dia kemudian mengatakan bahwa tidak nih. Dia berusaha melawan takdir yang mau memisahkan dia dengan istrinya. Jadi Wong Kalahan ini melawan maut. Melawan maut. Oke. Jadi si Darso ini melawan maut. Melawan takdir yang mau memisahkan dia dan istrinya lewat kematian. Kalau gue lihat dari trailernya, ini kan kombinasi antara horor dan action ya. Kenapa sih keputusan untuk memilih itu? Keputusan itu datang sebetulnya dari zaman kami membuat Kodrat. Oke. Saya adalah penggemar film-film laga Hong Kong tahun 70-80. Saya adalah die hard fansnya Jackie Chan, Sammo Hung. Lalu kemudian melihat era industri dan market film Indonesia yang sampai hari ini masih terus berjuang agar film action Indonesia bisa kembali ramai dan menjadi tuan rumah seperti di tahun 70, 80 dan 90-an. Era-era Barry Prima, Betul Bangun sekali. ya. Ada Willy Dosan. Dosan, ya. Jadi perjuangan itu kami mulai dengan menghadirkan film horor religi yang sosok utamanya adalah seorang Ustadz Ruqyah. Dan kalau memang di pesantren pada masa-masa zaman tahun itu, mungkin sampai sekarang ya, belajar ilmu bela diri pencaksilat itu adalah salah satu bagian dari kehidupan di pesantren. Jadi bela dirinya ya masuk secara halus dan apa adanya.
Tapi ya memang porsinya masih horor, lebih besar, actionnya adalah bagian yang tidak terlalu banyak, tapi kami usahakan agar menarik dan memang punya unsur kedahsyatan biar orang bilang, actionnya cukup keren ya, atau mudah-mudahan malah keren ya, gitu, bukan cukup play keren. Lebih ke silat ya, silat-silat. Di Kodrat iya, Di Kodrat. karena dia latar belakangnya Ustadz. Kalau di Bapak yang satu ini tidak. Oke. Lalu kalau misalnya tadi ngomong ini kan ada hubungan dengan kodrat, dan kalau sempat yang gue baca kan cross universe, itu maksudnya apa sih? Orang banyak yang awal mengatakan ini spin-off, tapi sekarang mulai orang menyebutnya cross universe. Spin-off itu biasanya dari sebuah cerita atau film atau apapun itu, ada karakter yang bukan karakter utamanya yang kemudian diceritakan kisahnya. Kalau ini enggak, Ustadz Kodrat yang nanti akan nyebrang ke Badut Gendong 2 untuk melawan Darso. Oke, berarti secara desain Badut Gendong 2 protagonisnya tetap Darso atau gimana? Darso itu protagonis bukan ya? Bukan. Bukan justru. Lebih ke anti-hero dia itu. Oke. Mas Leo, apa Yes. yang membuat Mas Leo selain ini tertarik dengan Mas nggak usah sejujur itu. Saya juga, kalau Mas nanya saya juga butuh. Tapi kan ada hal-hal lain yang bisa ditanyakan ya. Maksudnya. Duniawi sekali. Ini biasanya kalau habis begini terus segini. membuat Mas Leo tertarik untuk mengambil karakter Darso ini di Badut Gendong? Pertama, syuting sama Magma itu akan selalu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Hasilnya tuh bagus. Jangan gitu ah. Gambar- Ini yang keberapa Mas Leo? Gambar oke, ini yang kedua. Ini yang kedua. Baru yang kedua. Gambarnya bagus banget, Mas Ali, Enggak keren. gitu. Artnya Minum. Pak Frans. Silakan. Jadi intinya itu kualitasnya kejaga. Jadi kita nggak gimana ya? Santai Pak, ini biasanya emang di Thanks depan ya, gitu thanks Pak. ya. Iya. Nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan kayak hasilnya gimana ya? Udah pede aja. Udah trust ya, Pasti trust udah keren. kebangun ya. Pasti. Jadi nyaman juga sebagai Nyaman, pemain. nyaman. Itu kenapa gue mau. Dan tiga karena selalu ada aja. Challenge-nya tuh ada aja. Kayak terakhir tuh ada aja gitu. Yuk, nih lu bakal ini nama mobil ya. Mobil bakal gini nih. Terus kita mental ke belakang. Berani nggak? Berani. Ayo, tapi pas kira di depannya ngelihat mobil gitu, Dia memang rada-rada deh. deg-degan banget. Iya, kayaknya Kalau dia memang emang kayaknya nggak bisa ditantang. dia kayaknya memang apa ya? Thrill seeker gitu. Oke. Ada itunya di dia. Adrenalin nih. Olahraganya aja nembak. Waduh. Iya. Waduh. Nah, di sini di Badut Gendong, gue harus berantem, ada adegan fighting dalam posisi merem karena tidur gitu kan, tidur. Oh, karena Iya. Oke, kerasukan. Iya, itu. Challenge lagi. Ayo. Ya, begitulah hasilnya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Tapi trailernya aja bikin kita merinding ya udah. ya. Kalau gue lihat sih kalau dari berdasarkan trailer ya, entah kenapa tuh berasanya dark banget Pak. Iya, Nah, dark memang. bangetnya itu karena sebenarnya ini bukan hanya horror dan action, tapi tragic love story antara Darso dan Darsi. Oke. Pinter Itu jawabnya. aduh, ntar lihat deh. Coba tolong Pak. Oke. Lu kan pasti dikasih skrip dong. Baca skrip nih. Dikasih. Mungkin draft 1 atau draft 2 atau mungkin udah final draft dikasih. Apa yang bikin lu bener-bener akhirnya lu mau ngambil nih? Di scene apa tuh? Nggak perlu draft 1, draft 2. Ditawarin yang pertama juga udah pasti iya. Wow. Iya. Bahkan Udah kita lagi yakin. awal nih sebenarnya sih nggak mau cerita, tapi ya udah ceritain. Awal syuting Tumbal Darah sempat diceritain nih gue Bahwa mau bikin ini. mau gitu. bikin Badut Gendong apa. Itu dalam hati ya yang paling dalam gue dong gitu. Yang cerita juga semoga mau di situ ya. Gue dong. Yang ngajakin waktu tepat nih, waktu tepat nih. Dalam hati sih begitu, gue dong. Gitu, nggak taunya ke gue. Syukurlah. Tapi sempat muter. Sempat muter. Oh, sempat cari beberapa. Sempat cari karakter-karakter lain. Karena di tim itu banyak yang bilang kan rencananya tuh Tumbal Darah, Kodrat 2. Oke. Lalu ini gitu. Posisi syutingnya tuh begitu. Tapi kemudian begitu kita lagi dalam proses tiba-tiba ada yang bilang, Kodrat dapat lebaran.
kita nggak nyangka. Wah kalau dapat lebaran berarti sebentar lagi, ya. Berarti ini nggak kekejar Tumbal Darah. Berarti Kodrat main duluan, mesti dikejar. Jadi akhirnya begitu Kodratnya naik duluan karena ngejar jadwal lebaran, Tumbal Darah mainnya setelah Kodrat. Nah ada yang bilang satu, nanti dari Leo ke Leo bingung nggak ya, kan Magma ini independent company, bukan kayak company mainstream atau yang company industri yang memang udah besar gitu ya, yang filmnya banyak, setahun bisa 5 sampai 7, 8. Kita setahun 1, 2 gitu ya. Jadi orang nanti bingung nggak dari Leo ke Leo. Apalagi memang kita bermain di universe. Yang kedua ada yang bilang, ini takutnya khawatir, ini apa namanya, kita kan mau nyari ininya musuhnya Ustadz Kodrat nih gitu loh. Mau coba nggak sesuatu yang mungkin yang lebih beda gitu. Kita nyari juga. Ada berbagai macam alasan dan pertimbangan. Tapi memang akhirnya balik-baliknya ke pilihan pertama. Pilihannya sebenarnya pertamanya Leo. Tapi kekhawatiran karena terlalu dekat gitu ya. Terus udah gitu kemudian orang mix apa enggak entah dengan universe yang kita lagi bangun. Dan kemudian ada yang bilang, coba nyari sensasi gitu. Ada dari IP juga yang kemudian bilang, kenapa nggak nyari yang bintang yang sensasional? Gue bilang, kurang sensasional apa? 3 Piala Citra gitu. 3 Piala Mungkin Citra. kalau mau sensasional pilihannya Nasar ya. Nasar KDI ya. Jadi Badut Gandeng nyanyi. Badut Iya. Itu pasti sensasional. Badut gendeng Pak. gitu. Iya benar. Iya, sensasional tuh Pak. Tapi salah satu alasan lagi waktu itu sebetulnya yang paling buat gua mempertimbangkan adalah kan Leo bukan orang Jawa. Oh, oke. Di Tumbal Darah dia jadi orang Kupang, keturunan Ambon gitu kan. Nah, ini di sini kemudian dia jadi Jawa walaupun dia pernah main jadi karakter Jawa gitu kan. Ya, cuman memang akhirnya jatuh ke Leo karena Darso itu memang dia anti-hero tapi harus bisa mendapatkan simpati dan empati dari penonton. Karena pada saat penonton berpihak kepada Darso di film originnya, baru nanti saat Ustadz Kodrat datang untuk berhadapan dengan dia, konsep yang kita mau bawa itu baru akan berhasil dengan baik. Gitu. Karena jadi penonton mau milih yang mana? Ya. Oke. Karena dia sudah penonton di Badut Gandeng 2 berpihak ke Darso. Ya Ustadz Kodrat memang sudah punya banyak fans dan pengikutnya hari ini, puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah. Jadi begitu mereka ketemu, ya pilih yang mana? Iya, isi. Jadi nanti pertarungan mereka akan jauh lebih emosional dibandingkan pertarungan Ustadz Kodrat yang mungkin kalau melawan iblis itu adalah hitam dan putih. Untuk pemilihan 5 case-nya, kalau tadi kan Mas Leo udah jelasin, kira-kira 4 lainnya itu berdasarkan apa, Pak? Tadi berdasarkan sudut pandang kedaerahan, lalu sudut pandang soal kedekatan dengan peran. Jadi kita nyari pemain yang, kan kita selalu nyoba kayak ada aktor baru yang belum pernah kita ajak, ada aktor baru. Kayak sebetulnya ya ada beberapa peran yang sebetulnya kalau orang bilang, ini Vino bagus mainin nih. Ya tapi ntar orang bilang, Magma kalau syuting Vino lagi gitu kan. Padahal sebetulnya aktor sih nggak terlalu masalah harusnya, cuman kadang-kadang kacamata penonton kan juga mesti kita pertimbangkan gitu loh. I love you Vino gitu kan, I love you Leo, tapi memang kadang-kadang variasi itu juga diperlukan gitu. Itu ada beberapa hal itu sih. Cuman memang kemudian kembali ke dia, kenapa? Satu, harus bisa menghadirkan kelembutan di tengah karakter yang kemudian keras, menderita gitu ya, yang selama hidupnya tuh keras gitu. Kedua, mesti bisa nari. Ketiga, mesti bisa nembang karena dia akan bawakan Parekan Jula-Juli. Keempat, dia mesti punya cukup fleksibilitas atau atletisme untuk kemudian beradegan laga. Ada challenge-nya pula sambil tidur gitu ya, bahkan dikejar mobil. Kelima, cukup gila untuk melakukan adegan-adegan yang memang kita rancang gitu. Karena ya memang kita berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang memang lain dan beda gitu. Orang kan zaman sekarang kalau nonton horor kayaknya kalau nggak gore, nggak ini kayak kurang gitu. Kalau orang ngomong, wah ada yang ngomongin ini nih, Magma abis ngobrol kemarin mau bikin Kodrat 3, harus lebih gore, harus lebih sadis, harus lebih ini, harus lebih itu gitu. Ya, jadi kita mencoba menghadirkan itu tapi dengan sisi emosional yang jauh lebih kuat. Jadi dari sini Badut Gendong biar penonton ngerasain sudut pandangnya
Darso. Habis itu nextnya biar ketemu nih dua sudut pandang yang udah sama-sama punya fans tertentu Betul. gitu ya. Oke. Betul. Tadi kan Pak CG bilang banyak challenge yang dilakukan buat Mas Leo. Mas Leo persiapannya Oh, ada disiapin. nari, ada Iya, kalau misalnya untuk nari kita ada kerjasama juga sama Bu Eli Lutan, maestro nari sejak tahun kapan. Terus kalau untuk fightingannya ada Bang Jo Ozo sama Kang Cecep. oh, Arif Kan Rahman. percaya Arif Rahman ya. Acting ada Mbak Acting Putri. ada Mbak Putri Putri Aidia. Aidia. Tuh. Nyanyi? Oh nggak usah. Dia udah sering nyanyi. Tadi kalau nyanyi nasar udah bener itu. Bahkan salah satu Piala Citranya tuh nyanyi. Iya sih. Gila soundtrack. sampai masih ada di sini loh itu. Luar biasa. Tuh. Matador. Ya. Ini lagi mulai dikulik nih terakhir. Lagi mikir nih rezekinya kemana? Udah segitu aja. Berarti ini ketawa. Pertanyaan sebelum Bos magang. Q 1 minute break ya. Yes. Waktu lo baca skripnya, scene apa atau apa sih yang bikin oh ini horor beda nih dari yang sebelumnya gitu. Yang lo ngerasa punya challenge tersendiri. Challenge tersendiri. Waktu scene apa ya? Oh, ada. Mana bocorin. Ya sedikit aja, Ya. nggak perlu gamblang. Misalnya pas lagi scene disuruh nembang kenangan. Tenang, itu tenang kenangan. Beda. Membawa istri dalam Oke. keadaan sudah tidak bernyawa. Oke. Cross ke nyebrang kota lah, pulang ke kampung. Berarti di situ kan secara layering karakter dalam banget ya. Si Darso dia harus ngejadi penghibur, dia juga harus ngerasain ditinggal istrinya gitu kan. Tapi di satu sisi dia juga nggak bisa menjaga luapan emosinya untuk ngebalas preman berdasarkan trailer ya. Bener nggak begitu? Kira-kira. Kira-kira begitu. Oke. Karena sebenarnya karakternya sudah berusaha nerima nasib yang begitu nggak adil tuh udah berusaha dia terima. Orang baik Darso tuh. Iya, tapi kok masih? Dia juga orang baik Tega nih. banget ya. Dia juga orang baik disakitin mulu nih. Makanya ntar kayak Darso ini. Gak usah ngasih. Oh iya gitu. Tolong yang ini. Gua ajarin jari Darso. Dari Darso lo gini. Lu gitu. Lagi ngomong. Sebenarnya udah kepikiran Pak Charles ngajak lu nggak bisa nembang. Itu doang. Nembang kenangan. Iya. Kalau mana jadi nembang. Tapi tadi kan Pak Charles sudah bilang di depan gitu loh bahwa nanti akan ada aktor-aktor baru. Iya. Teman-temannya Mas Leo. Iya, kebetulan teman-teman masih yang lain bukan Anda. Bukan Anda. Maaf ya. Bukan Anda, maaf. Kesini nih. Biasanya nih setahu saya ya Pak, film horor tuh kan sering kali bikin sindiran sosial atau ngomongin society masyarakat. Nah, kira-kira di Badut Gendong sebenarnya apa sih yang mau diceritain gitu? Entah itu misalnya lebih ke internalnya, kisahnya Darso atau ini kan ada konflik antara desa dan perusahaan ya kalau nggak salah ya. Ada. Ya, apa kira-kira yang mau jadi benang merah atau boldnya gitu? Itu cerita tentang bagaimana sebuah desa yang namanya Sugihwaras. nama Sugihwaras. desanya, itu kemudian sedang berjuang melawan sebuah korporasi yang masuk karena lahan-lahan untuk perkebunan tebunya itu mau diambil alih. Oke. Ya orang mau bilang itu bisa menjadi semacam satu simbol rekaman zaman gitu bisa, atau simbol kejadian di hari ini di mana banyak kejadian masyarakat kecil melawan korporasi bisa. Tapi yang gue senang pada saat aku lagi screen test kedua itu kita lakukan, ada seorang anak Gen Z yang bilang, buat gua korporasi itu bukan hal baru. Oke. Yang menarik di sini adalah kok justru warga desa yang sedang terancam, yang mungkin hidupnya sama susahnya kayak Darso atau cuman ya oke lah lebih baik tapi nggak jauh-jauh amat. Kok tega ya malah menyakiti Darso yang hitungannya malah harusnya mereka lindungi gitu yang senasib gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian kita coba kulik lewat penulisannya Mas Samantariksa sama Dharma Putra untuk mencoba menghadirkan kedekatan tapi juga tetap ada sesuatu yang berbeda lah.
gitu. Dan harusnya dari hasil banyak screen test juga, salah satu kalimat yang kemarin keluar dari Bandung pada saat kita nonton bareng di Bandung tuh kemarin advance screening, kenapa baru sekarang di Indonesia ada film anti-hero? Oke. Gue seneng banget tuh. Iya, dia bilang, Iya. kenapa baru sekarang? Sekian puluh tahun gitu ya. Kenapa baru sekarang ada yang bikin film anti-hero? Aku nggak tahu. Kayaknya Gitu. mungkin Aku nggak kalau tahu. dari sisi korporasi besar atau kalau kita ngomongin yang seperti yang tadi Pak Charles bilang ya, produser mungkin cenderung khawatir dengan karakter anti-hero kalau di Indonesia ya, apakah bisa diterima dengan baik atau enggak gitu kan. Makanya dengan adanya Badut Gendong nih, kita harus support nih supaya lahir-lahir lagi. Betul. Maksudnya karakternya nggak cuma gitu-gitu aja, kita coba dari dua sisi gitu kan. Perspektifnya masuk iklan, masuk, bagus. Hard sell, hard sell. Mas Leo, ada riset khusus nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Kan ada. belajar karakternya apa? Nah, iya, penari, makanya. gitu. Karena semuanya udah disediain. Oh, Kalau oke. misalnya riset, oke, kita tinggal mau kayak gini dong Bu, ntar sama Bu Eli dikasih. Oh, ya udah nanti kamu gini aja untuk ngelap gitu. Ini Pendekatan aktor tuh udah tarinya- tahu entry point, exit point. Itu. Kemarin kita bahas. Ya gimana kita bahas? Tapi pada dasarnya kalau misalnya ngomongin yang tadi ada ini nggak sih pendekatan? Oh tadinya lebih ke sini gitu, merujuk sama tarian mana, budaya apa gitu. General sih, lebih General, ke Jawa, tapi ya karena Jula-Juli ya berarti agak sedikit condong ke Jawa Timuran. Jula-Juli itu Jawa Timur ya? Parian. Mengikuti badut gendongnya juga, budaya badut gendong yang memang saya lihat pertama kali di Solo 2011-2012 dan kalau secara nama aslinya Ledek Goge itu biasa malah mungkin ke arah Jogja. Ledek goge. Iya. Oh. Ledek itu meledek, Oke. Goge itu kayak apa ya, humor gitu. Jadi Parian Jule-Juli itu biasanya tuh kayak semacam Kritikan. buat- pantun Iya. yang dilakukan secara komedi tapi berisi kritikan atau I see. atau candaan yang kemudian biasanya dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Kalau badut gendong sendiri di zaman dahulu kala, saya nggak tahu ya, mungkin 1900-an segitu, itu jadi ini budaya yang kemudian bahkan dipakai untuk menerima tamu misal datang ke desa-desa, gitu loh. Jadi Dan sekarang udah banyak orang yang nggak tahu badut Iya. gendong jadi itu apa. betul-betul juga kayak semacam satu bentuk simbol di mana budaya tradisional itu makin tergeser sama modernisasi. Kalau di film tahunnya latar berapa? Latarnya tahun berapa? 1980 sampai 1981. Oh oke, sekitar tahun segitu ya. Belum lahir. Kamu kan Gen Z mas. Iya betul. Iya. Belum lahir saya itu. Kamu Gen Z saya. Iya. Iya. Period movie. Great movie. Wow. Pak, ada kekhawatiran nggak sih ketika membuat Badut Gendong ini? Maksudnya khawatirnya secara luas ya? Secara luas Apakah dari sisi pesannya nyampe atau enggak, atau bentuknya, ini kan bentuknya action, horror, terus dari sisi kemasannya juga di trailer kita lihat segitu darknya. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya, yang tadi sempat kita bahas di segmen 1, bahwa penonton film horor yang banyak, karena horor kan jadi sebuah pop culture bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Memang sekarang kalau dilihat film-film horor itu kan semakin sadis, semakin gore gitu ya, blood face-nya makin kemana-mana. Ya kita nggak bisa juga kemudian tidak melihat dan tidak mendengarkan keinginan dari penonton. Tetapi kan sebetulnya kita mau bicara tentang bagaimana jeritan hati Wong Kalahan yang kemudian bilang, aku cuman minta ini, yang aku punya cuman ini gitu. Jangan ambil ini aja, terserah deh sisanya, aku mau hidup susah mau segala macam. Cuma jangan pisahin aku dari istriku, dari Darsi. Bahkan anaknya yang di dalam kandungan itu pun meninggal pun udah ya udah gitu, tapi pokoknya ini jangan kau pisahkan aku dari istriku. Nah, mungkin kalau ditanya kecemasan adalah kekhawatiran kami atau yang kami jaga adalah jangan sampai kemudian gore fest-nya itu menutupi sebetulnya narasi emosional yang mau kita sampaikan. Hidden message-nya ya. Iya. Dan lagi-lagi dari hasil screen test yang kita lakukan, justru bahkan banyak yang bilang salah satu adegan paling sadis di filmnya justru yang tidak ada darahnya. Oke. Tapi itu yang paling sadis, dan gue begitu dengar, kalau gue dengar itu gue seneng banget. Bukan berarti gue seneng ini ya, maksudnya kita bikin orang
ini, Iya, tapi I see. bahwa adegan itu memang kemudian menjadi sangat sadis karena memang penonton nggak rela karakter itu kemudian jadi korban. Oke. Dan memang ada alasan kenapa dia harus menjadi alasan yang menjadi korban yang kemudian penonton tuh nggak terima. Di akhir filmnya tuh ada jawabannya gitu. Memang itu kami sengaja. Jadi itu kecemasan yang dalam beberapa kali kita screen test, alhamdulillahnya jawabannya baik, responsnya baik. Oke. Sebagai saudara yang udah bikin beberapa film nih, biasanya kan selalu haus nih. Oke, film kemarin pencapaian gua A, sekarang udah harus AA dong. Ya, Nah, di sini kira-kira apa yang Pak Charles achieve secara pribadi gitu? Dan kira-kira challenge yang paling kerasa, aduh ini berat banget tapi ternyata berhasil ya, itu apa sih? kalau keinginan dasar pasti semua orang mau filmnya ditonton sebanyak-banyaknya penonton dan dapat apresiasi yang baik. Kita bikin film kan buat penonton ya, buat Iya, pasti. teman-teman semua, buat kalian gitu. Bikin film bukan buat tonton sendiri. Tapi bahwa kemudian selain jumlah penonton yang banyak, kita kepengen bahwa apresiasi yang datang itu kemudian memang bisa menjadi dasar kuat agar Universe Kodrat ini bisa punya semesta yang lebih lebar dan lebih luas. Itu sih kita melihat bahwa bahkan teman-teman yang memang secara langsung dari Bumi Langit misalnya, dari Joko, dari Upi, itu mencoba untuk kemudian membuat semestanya Bumi Langit gitu ya. Dan masih berjuang sampai hari ini. Ada Ocai gitu, juga ada dari timnya Tira di Disney Plus. Itu usahanya kan sangat nggak gampang ya. Perjuangannya sangat panjang gitu. Nah kita yang kemudian berusaha membuat semesta di ranah genre film horor, tapi malah kemudian lewat Ustadz Kodrat yang banyak orang bilang entah kayak Batman lah, kayak Konstantin lah, ada yang kemarin Klanek Cinema juga bilang Superman Indonesia ya Ustadz Kodrat gitu. Itu membanggakan sekali sih, maksudnya membuat apa ya segala harapan dan kerja yang kami coba lakukan jadi nggak sia-sia dan kita punya semangat untuk kemudian mencoba melebarkan ini dan menghadirkan sosok antihero yang punya pembeda gitu. Itu satu harapan, Tepuk tangan. cita-cita. Tolong Mas ini penonton inbox, tolong tepuk tangan dong. Karing tepuk tangan udah dibayar. Ini udah dibayar gocap-gocap Karing tepuk tangan, aduh. Luar biasa. Masih ingat dengan saudara-saudara yang lain, berarti semua sutradara milik Allah. Asu. Mas, itu punya kita Amin. Jangan. Ya, Berarti sutradara sama burger mirip. Ya, setipe Pak. Mirip burger. Sama-sama digempet. Ya, Siap. yang satu digempet budget sama deadline. Ini kalau ngomongin aktor nih ya, misalnya main film horor, ini kan secara acting kan sebagai aktor kan tahu nih bohong ya. Terus kan buat ngejaga dengan misalnya tag pertama powernya 100, tag kedua oke masih belum oke, ada teknis dan segala, sampai tag ke-6. Nah itu ngejaga stamina dan tetap feel-nya biar nyampe ke penonton gimana tuh, Mas? Lupain. Lupain Oke. yang sebelumnya. Lupain yang sebelumnya. Oke. Udah belaga spontan aja. Uhuy. Yoi. Lupain yang sebelumnya, terima koreksi. Oke, ini harus gini. Oke, take action. Ya udah. Pasti kalau bisa dibandingin tuh yang pertama sama yang sebelumnya ya beda. Oke. Biar di kepalanya apa sih? Maksudnya kalau kayak drama Kepala kan- gue isinya kusut. Sumpah. Bising, sumpah. Iya, maksudnya kalau drama kan tektokannya jelas ya. Tapi kan kalau horor kan seringkali lo tahu ini nggak ada, penonton harus merasa itu ada. Bener nggak? Secara misalnya kita ngomongin hantu, lo kan Yeah. tahu itu nggak ada. Tapi Yeah. gimana caranya membuat penonton merasa itu ada? Kalau drama kan udah jelas. Oke, lawannya main gitu, tektok, emosinya udah ketakar. Nah, kalau dari sisi horor ada nggak sih treatment khusus gitu? Harus ya kembali lagi jadi kayak anak kecil sih. Karena menurut gua anak kecil itu adalah polos dan mereka liar banget imajinasinya. Secara imajinasi, oke. Iya. Nih contoh, kita punya satu stick gitu. Ada stick tuh, stick. Tolong. Stick. Tolong stick. Misal nih. Ya. Iya, bisa. Anggap ini sekalian. stick, anggap ini stick. Ini stick. Nih, Ya. kita punya satu stick. Ini kita ngelihat ini kan tongkat aja gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya balon. Ya udah,
Tapi di anak kecil ini bisa jadi pedang api, bisa jadi tembakan, bisa. Nah menurut gue tuh cara bekerja imajinasinya anak kecil itu sangat wow. Dan gimana caranya inget-inget lagi jadi anak kecil, balikin lagi ke situ. Jangan di situ. Benar. Nanti jadi yang lain. Jadi lu tahu kan kalau Saya kalau segede itu minggir, Pak. Minder. Luar biasa. Jadi anak kecil. Oke, saatnya kita bermain God Greatest of All Time. Ya, jawab sebebas mungkin. Siap. Oke kan? Yang pertama, pertanyaan dari aku. God film horor bebas luar negeri atau dalam negeri? Oke, sekarang. Besok abis lebaran. Insidious. Insidious. Ya. Nonton nggak lu? Nonton. 1, 2, 3 nggak nonton. Oke. Satu yang paling seru. Yang paling satu ya satu. Apa aja, Ge? Kalau jawaban profesional, Ya. itu di Exorcist pertama. Oh iya. Ya Richard Donner. Ya, 78 ya Pak, nonton 78 Ya, kalau nggak salah. benar. Iya, benar. Kalau jawaban Linda personal, Kodrat. Oh iya benar. Sorry. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya juga kalau punya film juga gitu Pak. Saya juga film saya semua. Mau film drama juga bilangnya film itu aja udah. Tuh. Kalau gua tuh serem banget kalau nonton ini. Apa? G13 PKI. Oh. Mas, beda horornya Mas. Itu horor loh, men. Iya sih. Bener. Horor sih, tapi horor. Bener. Tapi sumpah gue sampai detik ini ya kalau nonton dari soundtracknya aja, nuni, itu masih di telinga gue tuh masih anjir serem banget tuh dari kecil kan kita nonton Pak kayak dicekokin gitu loh. Itu sih kalau gue. Itu zamannya Mas, masih ada. Zaman saya udah nggak diputar. Udah nggak puter ya? Kalau gue dulu wajib ya Pak ya. Dulu, Bener, Pak. di sekolah-sekolah. Bener, Pak. Wajib kan Pak? Sekolah-sekolah. Jadi gini jalan nih, Di TVRI. jalan di tempat gelap gitu. Tiba-tiba kayak masuk nuni, lari gua. Asli, gua lari gua saking seremnya itu film. Asli. Karena ini ya, karena udah ke brainwash banget ya. Iya. Gitu ya, berarti. Itu masuknya apa ya? Thriller apa horor ya? Gua agak takut sebenarnya. Mau diedit tapi ntar jawabannya Thriller, kosong. Thriller ya Pak ya? Iya. Thriller ya? Historical thriller bisa disebut. Historical. Historical Iya. thriller bisa disebut. Oh gitu ya, jatuhnya itu ya? Iya. Oh berarti bukan itu deh, karena ini kan horor ya? Tapi thriller masuk horor. Sebenarnya masuk Masuk horor. Oh. Sebenarnya kalau setahu gua kalau di luar, horor tuh punya cabang. Nah di sini supernatural horror tuh bilang horor, thriller tuh beda lagi. Oh. Setahu gue, bener nggak Pak? Ya kan, setahu gue dulu kalau di luar nih payungnya tuh horor. Nah bawahnya ada supernatural, Betul. ada thriller dan lain-lain gitu. Makanya Ini kalau di setahu lu sini, nih? setahu gue. Lu tahu banyak ya? Waduh. Sinep ya? Wow. Kenapa ada saya netain anak? Itu sinepil bukan? Bukan ya? Horor. Kalau lu apa? The Witch. Do It. The Witch 2012. Oh. Iya. Ya. The Itu tuh The suka Witch. banget gue. Iya. Gak berani nonton sendiri tuh. Walaupun ada kesempatan nonton lagi. Psycho itu. Iya. Psikotik itu. Gila Serem itu. banget. Karena ambience sih ya bikin serem. Justru kita takut karena hal-hal yang kita nggak tahu apa. Oke. Karena kita nggak tahu nih ada nggak sih gitu kan. Jadi bertanya-tanya. Iya gitu. Itu sepanjang horor sepanjang film bikinnya nggak nyaman. Benar-benar. Oke. Gua harus nonton sih. Dan endingnya absurd sekali. Iya. Oke. Yang kedua, Yang kedua, silakan Mas Ais. God film yang ada karakter badutnya. Gue dulu deh. Apa lu? It. Paling gampang aja. Tapi yang bagus karakter karakter badut di itu bagus. Ya. It yang pertama tapi ya. Ya. Yang masih badut makanin anak itu serem banget sih. Ya. Yang ada adegan dia ngelongok di selokan, Selokan, itu ya. takut banget gue. Iya itu keren banget itu. It iya. Serem. Gue setuju. Yes. Pak CG. Badut gendong. Badut gendong. Gendong. Udah pasti. Serius? Waduh, gendong. Iya. Enggak, ini badut gendong 1, ini badut gendong 2. Ah. Masuk. Tinggal gua dong berarti. Badut gendong 3. Iya, Biar betul. main, biar main. Biar main, bro. Kodrat nggak ada badutnya ya? Kodrat nggak ada ya, Ustadz adanya ya. Iya. Badut gendong 3. Badut gendong 3 besar. Temennya, basicnya ini temennya Darso. Ya kan ketemu satu kampung, ya kan. Coba Jawa, coba ngomong Jawa. Oh bisa aku. Masih ngomong Jawa. Oh, tenanan loh. Oke. Dian. Gua harus keng Jawa. Rak di kanannya aku orang ngiro loh. Waduh nek. 20%. 20%.
Dipotong kantor 30. Habis dong gua. 10% doang. Iya. Jadi 10, 30, 20. 10 ya. Bro, nggak ada makan siang gratis. Wah, jangan di sini. Calling Mas Leo. Iya. Aman. Oke, next. Oke. God sutradara horor luar negeri. Sam Raimi. Sam Raimi. Sam Raimi. Karena dia sutradara film horor yang juga menjadi sutradara film superhero. Ya, Spider-Man. Saya berharap satu hari bisa mendirect film superhero. Amin. Udah mau nih, udah mau siap-siap nih. Aduh, amin. Semoga cita-cita. Amin. Walaupun di saat Hidrat buat sebagian orang sudah jadi superhero. Udah jadi Ya. superhero. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Tapi Sam Raimi bagus. Nggak tahu lagi gua sutradara luar negeri horor. Apa filmnya yang paling suka? Kalau Tim Burton itu termasuk nggak? Masuk Bisa, sih ya, masuk. masuk. dia Tapi dia horornya light dia. Fantasi. Fantasi dia kan lebih ke fantasi. fantasi. Tapi horor masuk horor. Iya, ada bisa horor juga. Oke, Tim Burton lah. Tim Burton. Oke. Ais. Gua kalau nggak Ari Aster itu tadi yang Robert Eggers. Robert. Dua itu tuh antara dua itu ya. Kalau gua itu Dia suka yang psycho ya. Iya, Pak. Hidupnya berat, Pak. Saya kalau kurus mau jadi Darso, Pak. Kalau kurus, Pak, itemnya udah dapat. Iya, bener. Jenggotnya bisa tumbuh. Ya kan? Actingnya kalah tadi. Actingnya kalah itu. Tapi kan casting dulu. Nggak dapat Darso. 3 layernya, layer 3 ya kan. Yang lewat-lewat bisa, Bro. Bisa aja. Gue masuknya pelan-pelan. Iya. Nggak kayak antum cepet banget masuk ke. Iya. Nggak enak dah. Pelan-pelan aja dulu dikit-dikit ya. Oke. 20% buat tuh kalau gue masuk. Apa nih? Catat. Oke, next. Kalau gua belum. Oh iya. Lu mau juga? Lu pikir gua nggak tahu? Gue udah gak mau nganggap tadi. Lu pikir gua? Lu nggak suka nyepelein gua? Iya. Sutradara Conjuring tuh siapa? Aduh. Gue lupa lagi. Dia yang paling tahu tuh. James Gue lupa Wan. lagi. Iya, James Wan. James Wan. Tapi awal-awal ya. Yang satu Iya. tapi gua. Iya, awal-awal Iya, iya, yang James suka. Wan. Conjuring satu bagus. Satu gua suka Satu tuh. bagus. Wah, itu bener-bener Yang sih. adegan tepok. Wah. Iya, 3 kali. 3 kali. Iya. Itu tepok pramuka, Mas. Bukan, Oh, kalau perlu Oh, iya. karena kita dulu adalah penggalang. Dana. Bukan dong. Oh, kira penggalang dana. Ya saya nggak tahu ya kan. Ini mana tahu kenapa ke situ. Aduh. Cuci bubur dulu lah. Iya udah. Betul. Persami ya Pak, persami. Next is. Oke, God karakter horor dalam film. Misalnya ibu pengabdi setan atau kayak si Falak Denan. Yang ngasih seremnya gitu. Ya apapun Oke. karakter yang di dalam film horor yang paling kalian suka, bebas baik dari sisi seremnya atau dari sisi uniknya atau dari performance yang bagus gitu. Babadook. Babadook ya 2014. Babadook. Iya. Belum nonton lagi tuh. Babadook. Gua kalau nyebut Ustadz Koda ntar nyebut film sendiri Nggak mulu. apa-apa, Pak, nggak apa-apa. It's okay. Tapi Aswala serem sih. Nanti ada yang lebih serem di Juara 3. Ntar kita undang lagi, Pak. Ada bos ya? Oh. Ntar kita undang lagi, tenang aja. Disebutnya di situ lagi. Yang sekarang udah tayang dulu aja, Pak. Iya. Ya Ustadz Koda kali ya? Ustadz Kodrat. Iya. Soalnya kayaknya kalau inget film horor, ada, bisa. Tadinya gue mikir apa gitu ya, gue kayaknya agak susah nemuinnya. Ada sih, Freddy Krueger cukup serem. Iya, Freddy Krueger. Friday the 13 ya? Ya, Freddy Krueger cukup. Gila, Bukan, Nightmare on Elm Street. Oh, Nightmare. Nightmare on Elm Street, Kalau- yang tangannya pisau-pisau. Iya. Itu lumayan. Kalau Friday 13 Jason. Oh iya, Jason ya. Pakai topeng itu. Beras. Gue mau jawab Casper takut ketahuan cemen. Tapi itu di eranya Gue mau jawab Casper tadi, cuma takut ketahuan cemen. teman-temannya Casper serem sih emang. Bener. Iya. Kalau gua tetap satu itu. Susana. Oh, good answer. Susana ya? Susana. Ratu horor Indonesia. Semua karakter kayak Susana udah nempel Susana aja. Dia mau jadi apa-apa Dia Susana cuma aja ngomong deh. begini doang cuy, itu udah. Mas Darto. Mirip lu? Iya kan? Anjir gitu. Dia cuma ngomong gitu doang yang sate itu kan. Gue langsung percaya dia pakai pelatih. Darto. Dia melatih. Akan mati. Kokir.
terakhir. Wah, itu aja udah serem banget. itu. Oke. Oke. Bagus, Pak. Masuk, Pak. Nama asli? Saya Yabes, Pak. Itu nama asli? Iya, Pak. Yabes nama asli? Kiranya engkau memberkati. Nama asli, Pak. Oke. Siapa? Kak, tolong catat, Kak. Wis. Ingetin Calvin tim casting. Oh, 20% nih. 20%. Ntar izin bisa gue bantu di sini. Jangan bilang-bilang, Pak. Izin bisa gue bantu. Hilang-hilang 7 hari. Terus ngomongnya gini. Ini 2 gue pukul. Oke, next. Buat film horor yang kalian berharap menjadi bagian, entah sebagai sutradara atau sebagai pemain. Udah ada di dalam bagiannya. Badut Gendong. Baru gendong. Buat film horor yang berharap main dan sudah main malah. Ah, udahlah cari yang gila sedikit lah. Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Itu seru juga sih. Itu franchise yang cukup edan sih buat film horor. Wow. Evil Dead. Berharap ada di situ. Dan mulai dari Sam Raimi. Ah, pas tuh. Oh iya, Sam Raimi ya. Ya, Pas sih, pas. ya. Evil Dead. Evil Dead. Oke, Pertanyaan terakhir. Apa tuh? ini keluar dari film deh. Oke. God, makanan favorit Goat makanan favorit. tradisional. Oke. Ada 2 gua. Gua Gua tuh 1 nggak bisa 2. apa? Ya kalau gua 1 nggak bisa 2. Iya. Harus milih. Dari Pak CG. Dua boleh. Nasi Padang lah. Masih. Apapun lauknya, Pak. Iya. Tapi gua nggak gitu bisa makan yang bukan yang dalam-dalam gitu. Jeroan gitu nggak bisa gitu. kotak-kotak kayak Iya. gitu, oke. Nggak bisa. Tapi kalau kayak rendangnya, Rendang ya, ikannya, yang ayam goreng, ikan gitu ya, telur, ya itu semua oke. pokoknya Padang. Nasi Padang. Kuahnya aja sama nasi jadi, Iya benar. sama jange gitu kan. Jange. Petasan. Iya, bukan. Mas Leo boleh minta tolong nggak? Ya kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nggak tahu jangwe ya. Ini jange, bukan jangwe, beda. Bapak nggak Iya. tahu, Mas nggak Tahu tahu. nggak jange? Nggak tahu saya bilang nggak tahu. Bapak gimana? Nggak tahu. aja sih? Gua tahu tapi jangan nyebut sekarang takut dimarahin. Nah, Ntar dimarahin orang gua jangan. Oh iya benar. Soalnya teman, Bisa ditit. Oh, bisa dikat? Bisa ditit. Bisa dikat. Bisa dikat. Tenang aja, Pak. tapi dekat ya. Ntar Iya. kalau nggak dimarahin orang gua. Ada aman. Oh, Nanti dikat ya. Yo, Tio, nanti dikat yo. Yang ini yo. Apa, Pak? Oh, alah. Iya lagi. Iya. Ini harus Ini masuk lucu nih. buat Ini materi lucu. promo. Jangan dikat. Jual, batal syuting, batal syuting. Tapi emang zaman dulu begitu, Is. Pas dikasih tahu batal syuting nggak lurusin. Batal syuting nggak lurusin. Disapu. Tadi semangat banget tadi. Iya kan, tapi dulu. $25.000-an dulu. Mas, Gua nggak pasti ngerti. yang aneh, pasti ini pasti. Nggak, pasti. Ini kagak Kalau ngerti. ini udah aneh nih kalau gini nih Iya, udah aneh. nggak ngerti yang ini nggak ngerti. Nah, oke last question asli ini. Oke. God tanggal tayang untuk rilis film. Yes. Goat tanggal tayang rilis film itu di 27 Mei Idul Adha. Film Badut Gendong akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Ramaikan abis sholat Ya. siangnya janjian. Betul. Pulang nonton nyate. Ntar Habis dulu. itu cerita-cerita. Kan motong nih, abis nerima dimarinasi dulu. Betul. Oke. Marinasi nonton, saat balik, oh udah enak tuh Udah rasanya enak. tuh. Langsung tinggal di sate. Tinggal di sate. Abis itu kan teman-teman yang belum nonton pada datang. Ya, Ah, cerita ah, tuh, ah, cerita. cerita. Gua nonton Badut Gendong, semua banget gendong. Martino Leon best. Cerita tentang korban. Cerita tentang korban di film Badut Gendong sambil makan
Potongan kurban. Kurban, pas banget. S5 marketing bro. Naik lagi. 5. Tadi S4, sekarang S5. Asal tadi dipotong pokoknya. Ampun. Ya, karena CG itu ada artinya. Apa tuh? C-nya. Apa tuh? Cakep banget orangnya. Yes. G-nya apa tuh? G-nya Mikir. Lu gituin sih. C-nya kan tadi cakep orangnya. G-nya gagah banget Wih. Gokil juga bisa gokil. Gokil juga bisa gitu. CG itu kalau dulu ada komik judulnya Crazy Guy. Oke. Itu juga ininya logonya CG. 80-an itu kalau nggak salah. 90-an. 90-an. Enggak, 90-an 2000. Itu setelah Tiger Wong. Setelah Tiger Wong. Oke, Baim Wong berarti ya. Bukan. Bukan. Komik Tiger Wong. Mas, yang kanan, tolong ya. Gue tadi tagernya mau Baim Wong gimana? Udah tahu bro. Tapi kalau CG itu dibaca dalam bahasa Inggris, kan jadi CG. CG. Kalau dalam bahasa Jawa artinya nomor 1. CG. Karena memang cuman satu yang bisa membuat film horor Badut Gendong. Cuman Pak Charles Gojek. Oh enggak. Film Badut Gendong dibuat oleh begitu banyak kru dan cast. Sendiri nggak jadi, nggak Pak, mungkin. maaf tadi mau menjilat ya. Gua udah tahu. Makanya gua sekarang sebelum lu patahin, gua patahin dulu. Nggak kena. Iya. Udah 6 kali soalnya. Yang ke-7 masa gua nggak ngerti juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Yes. God versi Badut Gendong. Yeah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Punchline Entertainment. Dan jangan lupa nonton Badut Gendong tanggal 27 Mei. Mei di bioskop seluruh Indonesia. Oke. Wajib nonton bareng keluarga. Yes. Ya. Kita seru-seruan sebelum malamnya nyate. Ya. Dah, sampai ketemu. Thank you.